Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo di TVRI Bengkulu, masih bersama saya Afriko Zuhri, dan tentunya dalam tema hari ini untuk memperingati Hari Narkotika Internasional tahun 2025. Dan tadi kita membahas sedikit bagaimana tadi peran anak muda, kemudian bagaimana rekan dari BNN juga turun langsung ke masyarakat gitu ya untuk memberikan informasi dan juga edukasi. Nah, salah satunya tadi sempat saya dengar terkait dengan Desa Bersinar. Ini menarik nih, Desa Bersinar. Ini program dari BNN ya. Seperti apa nih Pak Robi kalau Desa Bersinar ini sendiri, apa peran yang dilakukan oleh BNN terkait hal ini? Jadi kaitannya dengan Desa Bersinar, kita juga ada BNNP. Pertama kita melihat bahwa suatu desa itu dikatakan kawasan rawan, kawasan rawan narkoba. Rawan ya. Jadi kita nanti akan membentuk atau mengedukasi, kemudian kita akan menyampaikan ikrar kepada masyarakat atau desa itu menolak narkoba. Jadi kita mendorong masyarakat untuk sama-sama memerangi narkoba, sehingga desa itu mempunyai motivasi bahwa kalangan-kalangan di masyarakat di situ akan sama-sama melawan narkoba. Nah, selain mungkin informasi, edukasi yang diberikan, apakah ada pembinaan juga langsung dari BNN? Katakanlah kan banyak orang terjerat ini karena mungkin hal-hal negatif itu ya, mungkin ada kegiatan positif yang bisa dilakukan gitu untuk di masyarakat sendiri, ini seperti apa Pak? Betul, untuk kegiatan-kegiatan kita selalu ada, terutama misalnya melakukan life skill. Jadi ada pelatihan-pelatihan untuk memberikan kepada masyarakat atau keterampilan, sehingga dia bisa potensi diri mereka, masyarakat untuk bisa sama-sama kita dengan keterampilan itu bisa kegiatan positif. Oke, baik. Kalau dari Bang Nucu sendiri seperti apa? Kalau dari peran anak-anak muda sendiri ya, tadi selain memberikan edukasi, informasi, dan salah satunya juga untuk menyuarakan gaya hidup sehat gitu ya, kita terhindar dari narkotika itu sendiri. Nah, gimana nih kegiatan-kegiatan dilakukan di lapangan? Ya, kalau untuk karena kita penggiat ini berbatasan hanya sebagai pencegahan dan preventif ditambah dengan kita membantu di bagian rehabilitasi. Jadi nanti kita itu memberikan informasi dan edukasi melalui penyuluhan juga, terus kita melakukan berbagai talk show juga, dan kadang-kadang kita bekerja sama dengan stakeholder lain, dengan instansi pemerintah atau mungkin dari masyarakat juga untuk melakukan kegiatan PM4GN. Dan baru-baru kemarin kita dari Pupan Bengkulu pada saat Ramadan kita membuat kegiatan talk show dan katakanlah kompetisi syair PM4GN. Jadi kita menyesuaikan dengan tema Ramadan. Pada saat itu kita membuat tema perlombaan katakanlah syiar tapi dalam bentuk PM4GN, jadinya seperti itu salah satu. Oke. Nah, tadi kan banyak yang disampaikan mungkin beberapa penyebab gitu ya kenapa anak muda ini bisa terjerumus ke yang namanya hal-hal yang tidak sehat tadi terkait dengan narkotika. Salah satunya adalah peran dari orang tua. Nah, sebetulnya gimana nih peran orang tua gitu atau lingkungan sekitar bisa mengawasi terutama mungkin anaknya gitu ya, generasi muda saat ini agar bisa terhindar deh. Iya, mungkin karena kesibukan orang tua juga, dan kesibukan anak juga kadang-kadang membuat komunikasi antara orang tua dan anak-anak ini katakanlah kurang begitu bukan nggak harmonis ya, kurang begitu aktif. Artinya dengan kesibukan masing-masing terkadang komunikasi itu tidak begitu penting. Sebagai contoh begini, kita di keluarga itu, ini kembali lagi ke zaman saya Kalau dulu di zaman saya itu makan itu harus bareng, makan malam itu harus bareng orang tua di atas meja makan itu. Dan sekarang itu susah sekali kita menemukan satu keluarga itu makan di meja makan. Kadang-kadang anaknya sudah datang, orang tuanya belum pulang, atau orang pulang anaknya lagi tidak ada. Itu salah satunya. Terus yang kedua mungkin juga komunikasi itu karena kesibukan contohkanlah begini, kalau ini untuk dari sudut pandang Muslim kali ya, untuk orang Muslim itu ada beberapa waktu yang membuat orang tua dan anak itu bisa berkomunikasi yang baik. Yang pertama itu ada pada saat salat subuh. Nah, itu merupakan salah satu waktu yang tepat mereka untuk komunikasi dengan cara salat berjamaah. Yang kedua itu pada saat mereka katakanlah berangkat sekolah. Nah, ini mungkin kalau
kadang-kadang orang tua itu kalau ngasih uang saku itu nggak lagi ke tangan anaknya, kadang-kadang dia taruh di atas meja atau pakai transfer pakai QRIS lah. Jadi komunikasi yang apa ya, katakanlah dinormalisasi lah saat ini. Komunikasi itu bisa dengan cara apapun, bisa dengan WA, padahal dengan secara katakanlah kata emosional itu akan berbeda sekali ketika kita langsung bersentuhan atau bertatap langsung dengan pada saat kita komunikasi atau di media sosial. Yang ketiga itu pada saat salat maghrib. Nah, itu merupakan salah satu cara kita untuk komunikasi berkumpul dengan keluarga. Dan yang keempat itu pada saat makan malam. Dan keempat itu saat ini sangat susah sekali ditemukan di dalam lingkungan keluarga. Apalagi di Bengkulu ini merupakan banyak sekali anak-anak muda yang katakanlah notabene anak rantau, anak kosan, sehingga pengawasan dari orang tua itu sangat minim pasti. Jadi memang ada beberapa sebenarnya contoh-contoh kecil yang bisa kita lakukan gitu ya. Tadi satu misalnya makan bersama dengan keluarga gitu. Itu kan salah satu bentuk pendekatan komunikasi yang bisa dilakukan antara anak dan juga orang tua. Ini kan bisa menghindari dari hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari zaman tadi kan, kalau zaman sekarang kan ini sudah jauh berbeda gitu dengan zaman dahulu. Apalagi kan sekarang sudah di era teknologi. Semuanya sudah anak-anak sekarang nih media sosial sudah aktif dan segala macam. Apakah ini juga menjadi pengaruh dan tantangan gitu Pak Robi terkait dengan mengatasi penyalahgunaan narkotika? Kaitannya dengan media sosial ini tentunya ada dua sisi, ada positif dan negatif. Kalau saya melihat lebih sisi positifnya, jadi kita bisa mengedukasi lebih cepat. Jadi kalau kita misalnya punya di YouTube, TikTok gitu, lebih cepat menyeluruh kemana-mana bisa. Jadi edukasi-edukasi itu cepat tersampaikan. Jadi kita ada juga ya Instagram juga, Facebook, semuanya kita ngikutin kaitannya dengan media sosial. Hal-hal positif ini yang memang kita selalu berupaya untuk mengedukasi lewat media sosial ini. Itu ada kita bagian khusus, itu ada. Oh, jadi memang ada yang khusus fokus gitu ya untuk bisa memberikan sosialisasi di media sosial gitu ya. Kita bikin konten-konten lah. Nah, ini anak-anak muda salah satunya dari Pupan ini ada berkegiatan juga di media sosial gitu. Pastinya ya. Untuk bisa mempromosikan. Seperti apa tuh Bang Nuci? Jadi kita sendiri di Pupan sendiri kita miliki medsos sendiri ya, baik itu di TikTok atau itu Instagram, Facebook. Jadi kita biasanya membuat konten bekerjasama dengan BNN juga, kira-kira trennya apa ya kira-kira kita sampaikan kepada anak muda melalui media sosial. Dan terkadang dengan cara anak muda itu ada cara yang lebih jitu ketika kita menghadapkan anak muda sesama anak muda. Jadi itu merupakan strategi yang menurut saya itu paling tepat ketika kita memberikan edukasi di teman sebayanya itu pastinya. Jadi memang lebih tepat gitu ya, karena pendekatan langsung gitu ya, karena sesama anak muda gitu. Dengan bahasa mereka sendiri pasti. Dengan bahasa mereka sendiri gitu. Kalau Pak Robi melihat tadi untuk kedekatan antara anak dan juga orang tua ini kan sangat berpengaruh gitu ya. Salah satunya tadi komunikasi dan lain-lain. Nah, seperti apa sebetulnya memang hal yang bisa dilakukan untuk orang tua agar bisa mengawasi anak-anaknya nih Pak? Kalau menurut saya untuk keluarga itu adalah benteng utama untuk melakukan edukasi kepada anaknya, mendidik secara moral, dan kaitannya dengan narkoba juga orang tua harus memahami apa sih bahayanya narkoba itu. Jadi jangan terpengaruh dengan teman-teman sebayanya. Artinya ajakan-ajakan yang tidak positif atau negatif itu harus berani menolak, harus punya prinsip kepada generasi muda. Artinya tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan yang negatif. Sementara ini kan para bandar, mereka masih menggunakan pola-pola lama. Artinya mencoba ngasih dulu secara gratis kepada anak itu, misalnya ganja dikasih gratis. Setelah kecanduan mereka akan mencari. Nah, itu kita harus berani menolak, karena itu efeknya sangat bahaya terhadap fisik kita. Jadi memang sebetulnya informasi ini juga penting. Terkadang tadi kan disuruh coba-coba gitu Pak, tapi kalau kita sudah tahu kan kita sudah bisa menolak. Nah, kadang orang yang nggak tahu ini akhirnya dicoba gitu ya, dan sehingga terjadilah adanya kecanduan dan sehingga mencari dan lain-lain gitu. Nah, sedangkanlah untuk yang sudah terdampak gitu atau mungkin sudah menjadi pengguna dan lain-lain seperti itu Pak, apakah proses rehabilitasi yang dilakukan dari BNN saat ini seperti apa gitu Pak? Ini juga perlu kita sampaikan kepada pemirsa bahwa artinya pecandu itu adalah korban penyalahguna. Jadi kalau korban penyalahguna secara sukarela menyampaikan kepada BNN
yang tentunya kita akan asesmen medis. Dan di sini kita juga mempunyai tempat rehabilitasi. Dan itu secara sukarela, kita tidak akan proses secara hukum. Jadi kita malah akan memulihkan korban penyalahguna yang secara sukarela sudah melaporkan. Berarti masyarakat sendiri yang katakanlah mungkin sekarang sebagai pecandu yang ingin menyerahkan diri secara sukarela akan langsung dibantu oleh teman-teman dari BNN. Kita akan asesmen medis dan kita akan pulihkan di tempat rehab kita. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi nanti pembahasan kita terkait dengan narkotika ataupun Hari Peringatan Narkotika Internasional tahun 2025. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.